Selamat siang. Siang, Pak. Baik, sekali lagi selamat siang. Siang, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Baik semuanya. Ya. Jadi karena kita semua dalam baik, anak-anak termasuk juga Pak, kalau kita patut belajar sungguh di hadapan Tuhan karena atas pertolongan dan kemudiannya, sehingga sampai dengan saat ini kita semua masih dalam keadaan sehat-sehat. Oke, baik. Jadi sebelum kita memulai dengan kegiatan pembelajaran hari ini, yaitu mata pelajaran IPA, Pak minta kesediaan dari salah seorang anak laki-laki untuk membawa kita dalam doa. Dio, ya. Teman-teman semua, mari kita doa. Tuhan, terima kasih dan Tuhan sudah memberikan kami dari awal pelajaran di sini. Sekarang sebentar lagi memulai pelajaran kami kiranya Kau tuntun memberkati agar kau beriman dan akhirnya berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak. Jadi segala sesuatu kita harus mengawalinya dengan doa, supaya apapun yang kita lakukan di saat itu Tuhan terus menyertai kita semua. Maka kita yakin dan percaya bahwa apa yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, baik. Supaya kita tidak mengantuk dan kita fresh kembali setelah pembelajaran yang sudah dilewatkan, maka Pak mengajak kita semua sebagai warga negara Indonesia, sebagai masa depan negara Indonesia dari anak-anak semua, maka kita lakukan satu lagu. Lagu apa kira-kira? Garuda Pancasila, penuh dengan semangat. Oke? Berarti nanti dengan apa dari Pak itu 1, 2, 3 berarti semua mulai. Kalau bisa bangun berdiri, bisa. Oke, baik. Kita lakukan Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Satria proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, depan dulu. Depan dulu. Baik. Hadir semua poin hari? Tidak. Sampai yang tidak ada. Isinya Beril, Aryo, 3 orang yang tidak hadir. Ketua kelas ada informasi? Dan 3 orang sakit. Ya, baik. Jadi semoga teman kita sembuh dari sakit penyakit alami, sehingga mereka boleh bergabung bersama-sama dengan kita di pembelajaran atau pertemuan berikut. Oke, baik. Jadi sebelum kita memulai dengan pembelajaran dan tadi sesuai dengan informasi dari ketua kelas, maka supaya terdata Pak akan melakukan absen terhadap anak-anak. Agustri, Hadir Pak. Aldo, Aprilian, Aryo, Satria, Bimo, Diril, Desna, Desni, Hadir Pak. Dester, Vince, Lunar, Iren, Jadira, Leo, Hadir Pak. Marcel,
Tasya, Deva, Helen, Mona, Paulus, Will, Rahel, Siren, Cecilia, Edi, Wasti, Valen, Nirmi, Yulita. Oke baik, jadi kehadiran teman-teman pada saat ini hanya kurang berapa orang saja. Jadi Pak berharap bahwa kita tetap semangat dalam belajar untuk masa depan yang lebih baik. Baik, sebelum kita memulai dengan pembelajaran inti kita pada hari ini, Pak mau tanya kembali mengenai materi yang kita sudah lewatkan, yaitu tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Jadi pertemuan sebelumnya kita belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Masih ingat perkembangbiakan pada tumbuhan? Masih. Perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama vegetatif, yang kedua vegetatif itu apa? Atau salah satu cara perkembangbiakan vegetatif seperti apa? Bertunas. Contohnya adalah pisang. Jadi pisang itu bertunas ya. Yang kedua bumi lapis. Contohnya seperti bawang. Masih ada lagi? Apa lagi? Umbi batang. Contohnya seperti kentang. Itu beberapa contoh tentang perkembangbiakan vegetatif. Nah, jadi perkembangbiakan vegetatif yang tadi adik-adik sebutkan itu adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Adapun perkembangbiakan vegetatif buatan, masih ingat? Masih. Contohnya seperti cangkok, beruntung, mengenten, ovulasi. Ada 5 cara yang dibuat oleh manusia untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus. Oke, baik. Jadi hari ini sebelum kita mulai dengan pembelajaran, kita harus ingat kembali pembelajaran yang sebelum. Lalu yang berikut adalah perkembangbiakan tumbuhan generatif, yaitu ada 2 perkembangbiakan ini. Yang generatif ini ada namanya dengan menggunakan, kalau pada bunga jantan namanya jantan, verbuk sari. Bunga betina namanya kepala putih. Jadi ada dengan sari dan ada kepala putih. Oke, jadi perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada 2, ada vegetatif dan generatif. Baik. Jadi hari ini kita dalam pertemuan pembelajaran setelah perkembangbiakan tumbuhan, kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Hari ini kita belajar perkembangbiakan pada hewan. Nah, tujuan dari pembelajaran perkembangbiakan pada hewan ini adalah untuk adik-adik dapat memahami dan mengetahui perkembangbiakan pada hewan. Nah, jadi untuk mengetahui perkembangbiakan pada hewan. Nah, pernah makan ikan ya? Pernah. Siapa yang di sini yang suka makan ikan? Hampir semua. Ikan itu enak kok? Enak. Enak, banyak vitamin dan protein. Pernah bayangkan tidak? Kalau ikan yang diambil terus-terus di dalam air itu akan habis. Dia habis atau tidak? Tidak. Dia tidak akan habis dan dia tidak akan punah. Kenapa? Karena Iya, tepuk tangan dulu. Karena dia terus berkembang. Iya. Dia terus berkembang biak.
Jadi individu yang baru itu akan selalu ada. Baik, sekali lagi bahwa kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Nah, perkembangbiakan pada hewan ini juga ada dua, yaitu seperti pada tumbuhan, ada perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Tetapi istilah yang lebih dikenal itu adalah perkembangbiakan secara aseksual dan seksual. Ada dua perkembangbiakan pada hewan. Namanya adalah aseksual dan seksual. Nah, pasti dalam pemikiran ternyata ada hewan juga yang berkembang biak secara vegetatif. Padahal yang kita lihat ini adalah perkembangbiakan pada hewan itu adalah secara seksual. Nah, karena itu supaya anak-anak lebih paham dan lebih tahu mengenai bagaimana cara perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau secara aseksual. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau secara aseksual. Jadi perkembangbiakan yang pertama ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif atau perkembangbiakan aseksual pada hewan, yaitu perkembangbiakan yang terjadi pada hewan tingkat rendah, yakni hewan yang tidak memiliki struktur tubuh sempurna dan tak mempunyai tulang belakang. Nah, perkembangbiakan vegetatif atau aseksual pada hewan itu dibagi menjadi 3 jenis. Sekali lagi, perkembangbiakan aseksual pada hewan itu dibagi menjadi 3 jenis. Oke, kita lihat perkembangbiakan yang pertama. Yang pertama itu adalah membentuk tunas. Salah satu contoh hewan yang membentuk tunas itu adalah hidra. Hewan yang berkembang biak dengan tunas, yaitu mempunyai tunas kecil di tubuhnya. Nah, supaya adik-adik lebih paham dan mengerti, maka coba mari kita perhatikan contoh hewan hidra yang mengalami namanya perkembangbiakan. Apabila kalian perhatikan video hidra ini, hidra memiliki tentakel. Daging atau tunas akan muncul dari bagian sisi tubuh hidra. Tunas ini akan terlepas dan dia akan tumbuh menjadi hidra dewasa. Oke, itu yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif, yaitu dengan membentuk tunas. Sekali lagi, Pak putar untuk anak-anak bisa lihat dan amati dengan baik tentang perkembangbiakan hewan dengan cara bertunas. Apabila kalian perhatikan video hidra ini, hidra memiliki tentakel. Daging atau tunas akan muncul dari bagian sisi tubuh hidra. Oke, jadi contohnya adalah pada awalnya ini adalah satu individu yang utuh. Sekarang ada muncul tunas yang baru, seperti diperbesarkan pada gambar ini. Tunas ini dia akan berpisah daripada induknya, sehingga
dia bisa membentuk individu yang baru. Dan dia akan menjadi hidra dewasa. Oke, itu yang pertama. Contoh hewannya namanya adalah tadi hidra. Jadi dia berkembang biak dengan cara membentuk tunas untuk mendapatkan individu yang baru. Kalau kita pelajari di perkembangbiakan pada tumbuhan, vegetatif, dan sekarang kita belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Ternyata untuk perkembangbiakan vegetatif itu hasilnya tetap sama persis dengan induknya. Seperti hidra tadi ya, sama persis dengan induknya. Oke, kita lihat perkembangbiakan aseksual yang kedua, yaitu fragmentasi. Contoh hewannya adalah Ini adalah spesies cacing pipih yang bisa ditemukan di dasar kolam. Tapi ini memiliki kekuatan super yang sangat istimewa yang sangat ingin dimanfaatkan oleh para ilmuwan. Untuk menunjukkan kekuatan supernya, saya harus menampilkan klip yang lumayan sadistik ini. Oke, jangan khawatir. Gak apa-apa. Serius. Ini tidak akan meyakinkan mereka. Apalagi membunuh mereka. Bagi banyak hewan, ini adalah game over. Isden. Maksud saya, ini adalah kumparan daging tanpa kemakan dan tanpa daging. Tapi coba kita lihat. Kita dapat melihat di bawah mikroskop bahwa dalam semalam lukanya telah sembuh. Oke, mungkin kita tidak bisa sembuh dari luka otot, meskipun lebih lambat. Tapi kemudian hewan ini mulai beregenerasi, menemukan jaringan baru. Bagian putih ini disebut plasma. Ini adalah keadaan mereka seminggu kemudian. Lihat bentuk bumi kecil itu. Bumi itu adalah mata baru yang tumbuh dari awal. Tetapi masih terlihat seperti lembaga. Di hari 12, mereka mulai terlihat normal, seperti melari. Ia menemukan kemakan yang baru, serta ekor yang baru. Dan dia juga melakukan hal-hal yang biasa dilakukan, seperti ini. Itu karena salah satu organ pertama yang ditumbuhkan kembali adalah tabung yang disebut pharynx, yang merupakan saluran masuk dan keluarnya makanan. Sekarang mereka sudah bisa makan dengan cara menyedap. Mereka sedang makan hati sapi yang disediakan oleh para ilmuwan. Setelah begini, semua terlihat sangat normal. Dari seekor planaria, kita mendapatkan 4 ekor planaria. Hewan lain seperti axolotl dapat menumbuhkan jari kaki atau ekor. Tapi planaria adalah satu-satunya hewan yang dapat menumbuhkan kembali kepala mereka. Jadi kenapa kita tidak memiliki kemampuan itu? Semua itu bisa terjadi dengan sel-sel kuat yang dikenal sebagai stem cell atau sel punca. Mereka adalah titik-titik hijau di sini. Dan seperlima dari tubuh planaria adalah sel punca. Mereka dapat berubah menjadi berbagai jenis sel dan dapat membuat bagian tubuh yang baru. Kita juga memiliki sel punca seperti ini ketika kita masih embrio. Tapi begitu kita tumbuh dewasa, kita kehilangan kemampuan ini. Dokter memang sudah bisa menumbuhkan kembali ujung jari. Tapi bagaimana jika kita dapat menumbuhkan jari untuk yang baru? Atau bahkan seluruh lengan? Para ilmuwan sedang mencoba mencari tahu bagaimana planaria melakukannya. Dan mungkin suatu hari, cacing pipih yang sederhana
dapat menjadi inspirasi untuk menyembuhkan luka kita. Oke, baik. Jadi tayangan video yang kedua itu adalah jenis perkembangan fragmentasi. Jadi pada perkembangan aseksual itu ada 3, yang kedua yang tadi. Contoh hewannya adalah planaria atau cacing. Yang dimana ketika tubuhnya itu dipotong bagi 3, maka dia akan membentuk 3 individu yang baru. Dalam 12 hari dia akan membentuk individu yang baru sudah sempurna, sudah lengkap semua, seperti dia punya ini. Jadi ketika seperti video tadi, kalau dipotong-potong itu bukan menyakiti tubuh mereka, bukan, tetapi justru membantu dalam proses perkembangbiakan. Jadi kita potong-potong dia punya tubuh, bukan kasih sakit atau kasih mati, malah dia akan bertambah. Potong bagi 12 bagian, maka akan muncul 12 individu yang baru. Beda lagi dengan hewan besar ya, kita lihat ya. Kalau sapi, potong sapi 1, potong bagi 5, dia jadi sapi 5. Tidak kan? Tidak. Tapi bedanya pada planaria atau cacing pipi ini adalah beda. Dipotong-potong, maka bagian dari potongan itu dia akan membentuk satu individu yang baru. Yang ketiga, yang terakhir dari aseksual. Jadi parthenogenesis merupakan pertumbuhan serta perkembangan telur yang dapat terjadi tanpa adanya proses pembuahan dari sel. Tidak ada proses pembuahan dari sel, yaitu sel induk jantan dan sel induk betina. Jadi sebagai contoh adalah ketika sel kelamin induk betina lebah tidak dibuahi oleh sel kelamin jantan, maka tetap bisa menghasilkan telur. Jadi sel dari lebah itu tidak menyatu atau tidak terjadi fertilisasi pun dia akan menghasilkan individu yang baru. Nah, supaya anak-anak bisa mengetahui dan tahu tentang bagaimana proses perkembangbiakan pada lebah, yaitu dengan cara parthenogenesis, mari kita sekali lagi saksikan video berikut. Ini video yang berikut ini dia akan menjelaskan atau menceritakan bagaimana proses perkembangbiakan yang dilakukan oleh lebah. Pada usia sekitar 23-40 hari, laki-laki bakal kawin dengan sekitar 10 hingga 20 sekaligus. Oke, nggak sekaligus, tapi dengan sel sperma dari para wanita itu bakal ditampung di organ tubuh pada lebah ratu dan akan digunakan untuk bertelur seumur hidupnya. Ada 2 jenis telur yang dihasilkan lebah ratu. Yang pertama, telur yang dibuahi lebah jantan akan menjadi lebah betina alias lebah bekerja. Yang kedua, telur yang tidak dibuahi akan menjadi lebah jantan. Dan lebah ratu dapat memilih telur mana yang akan dia telurkan. Lebah pekerja adalah lebah betina yang tidak memiliki kemampuan reproduksi sempurna seperti lebah ratu. Pada kurang lebih, lebah pekerja merupakan populasi terbanyak, sekitar 98%. Pada usia 3 minggu pertamanya, lebah pekerja bertugas dalam sarang. Setelah berusia lebih dari 3 minggu, lebah junior naik pangkat jadi lebah senior, yang tugas utamanya mencari nektar untuk diproduksi menjadi madu oleh lebah junior. Lebah ratu. Kalau di negara lebah, dia ini presidennya. Kerjanya tinggal junior doang sama bertelur. Apa sih yang spesial dari lebah ratu ini dibanding lebah betina lainnya? Gak ada. Nah, terus gimana cara lebah betina bisa jadi lebah ratu? Beda dengan sistem politik negara kita yang milik pemimpin lewat pemilu, negara lebah mereka punya cara spesial untuk memilih pemimpinnya, yaitu dengan cara nasal. Iya, nasal. Oke, jadi ada 3 situasi yang bikin warga negara lebah ini ngerasa perlu punya ratu baru. Yang pertama, rakyat lebah ngerasa ratu yang sekarang sudah tua dan sakit-sakitan. Yang kedua, ratu lebah hilang, entah kabur, diculik, atau nyasar. Yang ketiga, rakyat lebah pengen merdeka dan punya negara sendiri, sehingga pisah dari koloni yang sekarang. Terus kalau ada kejadian kayak gitu, para lebah pekerja bakal pilih telur betina secara random buat dijadiin ratu mereka yang baru. Nah, telur itu baru dipindahin ke sel khusus yang emang udah disiapin buat calon lebah ratu. Nah, di sini perbedaannya. Larva dari lebah ratu diberi makanan khusus, yaitu royal jelly, sehingga dapat tumbuh dengan cepat dan akhirnya menjadi ratu. Oke,
Oke, mungkin kamu bertanya-tanya. Terus kalau semua yang kerja itu betina, si lemah jantan pada ngapain? Cuma ada satu fungsi dari hidup lemah jantan, yaitu buat kawin dengan ratu. Asik, tunggu dulu. Lemah jantan yang berhasil kawin dengan ratu bakal langsung mati setelah selesai kawin. Nah, kayak yang dibahas tadi, lemah jantan lahir dari telur ratu yang tidak diboyong oleh lemah jantan. Ini berarti lemah jantan cuma punya ibu, tapi mereka tak punya bapak. Tapi mereka pasti punya kakek. Nah, ribut kan? Oke, awalnya kami pengen buat video animasi tentang proses pembuatan bambu. Tapi pas lagi riset, kita menemukan bahwa kehidupan lemah menarik juga buat penjelasan. Tapi kedepannya mungkin kami bakal bikin juga animasi proses produksi bambu dari si lemah ini. Yang menonton, jangan lupa like dan subscribe channel kita. Sampai jumpa di animasi selanjutnya. Ciao. Oke, baik. Jadi itu perkembangbiakan aseksual pada hewan. Nah, jadi tayangan tadi menunjukkan bagaimana perkembangbiakan aseksual yang terjadi pada hewan. Dan sekali lagi, Pak mau mengingatkan bahwa perkembangbiakan aseksual itu terjadi pada hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ikan punya tulang belakang atau tidak? Tidak. Ikan punya tulang belakang atau tidak? Punya. Tulang besar yang ada sejajar di tengahnya ikan itu nama tulang belakang. Jadi ikan punya tulang belakang. Kalau pada hewan yang tadi, video yang tadi Pak sudah tayangkan pada perkembangbiakan aseksual itu adalah tidak memiliki tulang belakang. Baik. Setelah ini kita akan masuk pada perkembangbiakan seksual. Tadi sudah tentang perkembangbiakan seksual, kita akan belajar lagi tentang perkembangbiakan seksual. Mungkin sampai di sini ada yang ingin bertanya? Perbedaan aseksual dan aseksual. Oke, baik. Jadi pertanyaan dari Desi, apa perbedaan perkembangbiakan aseksual dan seksual? Baik. Jadi kalau perkembangbiakan aseksual itu adalah perkembangbiakan yang tidak terjadi pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan perkembangbiakan seksual itu adalah terjadinya pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Barulah terjadi proses tahap demi tahap akan menghasilkan satu individu yang baru. Baik, kita akan masuk dalam perkembangbiakan seksual. Karena itu, perkembangbiakan seksual ini kita akan berdiskusi dalam setiap kelompok. Ada lembar kerja yang sudah Pak siapkan di sini. Ada beberapa jenis hewan vertebrata atau yang memiliki tulang belakang yang Pak cantumkan di dalam lembar kerja ini dengan sudah disediakan beberapa kolom. Ada ovipar, ada vivipar, dan ada ovovipar. Nah, karena itu dari setiap kelompok akan mengerjakan tugasnya adalah coba lihat dan amati yang ada di sini lalu letakkan sesuai dengan cara berkembang biak dari hewan-hewan yang ada di atas. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah sudah golongkan hewan-hewan yang ada di sini sesuai dengan cara berkembang biaknya, mana yang masuk ovipar, mana yang masuk vivipar, dan mana yang masuk ovipar, maka silakan teman-teman menganalisis apakah yang dimaksud dengan ovipar, vivipar, dan ovipar. Artinya kategori perkembangbiakan pada hewan. Nah, setelah itu, setelah teman-teman amati tentang perkembangbiakan seksual pada hewan, maka bagian yang ketiga itu adalah perkembangbiakan pada hewan, yaitu pertumbuhan pada hewan. Dari materi itu, Pak siapkan satu lembar kerja. Bagian akhir semua adalah jenis metamorfosis. Ada dua, metamorfosis sempurna dan
tidak sempurna. Apa persamaan dari kedua metamorfosis itu dan perbedaannya seperti apa? Bisa? Bisa dipahami ya? Bisa. Baik. Oke. Kalau begitu, setelah Pak bagikan lembar kerja ini, silakan tiap-tiap kelompok akan berdiskusi tentang setiap pertanyaan yang ada di sini. Kurang paham di mana, silakan boleh bertanya dengan tangan untuk Pak akan menuju ke meja kelompok yang mengajukan tangan. Ingat jangan lupa nama kelompok. Seksual itu ambil salah satu hewan, lalu seksual itu serta dengan istri. Ingat jangan kelompok, lalu ada berapa hewan yang ada di situ, golongkan semua masuk di bagian-bagian mana. Sambil berbagi ya, diskusi bersama. Jadi sebagai panduan untuk menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja itu, silakan buka di halaman 95. Jadi ada di halaman 95, halaman 95 sampai dengan halaman 103 itu akan membantu atau memandu untuk kelompok mengerjakan tugas yang ada. Jadi silakan buka, ada di mulai dari halaman 95. Buku yang dipegang itu adalah dari halaman 95. Lengkap sudah. Kalau kurang paham di mana, silakan angkat tangan untuk bertanya atau bisa panggil di sini untuk menjelaskan tentang apa yang tercampur di dalam lembar kerja.
siapa yang ingin itu ya? Kalian? Sudah. Oh iya, jangan lupa tulis nama kamu ya. Kalau bisa satu ada ya, taruh dua. Siapa yang siapa? Waktu diskusi kurang lebih 20 menit. Sampai jawab sampai ini. Jadi silakan diskusi bersama-sama. Sempurna kali itu jawaban supaya jangan jawab jadi jawab yang baik. Ya, ini persamaannya itu kan bersama. Jadi ini satu kotak itu artinya bahwa itu persamaan. Sudah sampai. Ada kesamaan dari berbagai sempurna dan tidak sempurna. Nah, perbedaan itu kalau dibaca baik-baik, perbedaan itu sangat menonjol. Kalau dibaca baik-baik, maka perbedaan itu sangat menonjol. Pak
Sudah bawa kelompok 3? Eh? Yang pertama sudah. Kelompok 4, yang pertama sudah 2. Kita kan dengan diskusi sama dengan teman supaya bisa kasih masukan aja. Vivipar, vivipar, mana yang ada dalam itu ya. Bagaimana diskusi bersama sebelum kita.
ini harus tulis ambil buku pelajaran ya supaya baca loh suara kelas. Kita minta ke moderator Leo yang materi ya materi siapa? Rai suara kuat kan? Kalau punya hanya suara berarti sebentar ini kasih kasih kalau di sini besok mau bisa di sini ada sini yang lain suara dari Mas. Dari ekstra ekstranya pilih vokal Thomas. Transfer, baca, harus baca, jangan sama mobil rem. Karena rem baca, motor tidak ada aplikasi terus, titik koma, tanpa baca sudah ada satu. Iya.
Sudah? Sudah? Semua sudah selesai? Semua sudah selesai? Kalau sudah selesai, maka setiap kelompok silakan tentukan siapa yang menjadi moderator, siapa yang menjadi pemateri, dan siapa yang siap untuk menanggapi setiap pertanyaan dari kelompok yang lain. Sudah ya? Sudah? Oke, baik. Kalau sudah semua, supaya kelompok tidak tegang, maka kita berolahraga sedikit. Oke? Pak undang semuanya bangun berdiri. Ayo nanti silakan perhatikan di video dan mengikuti setiap gerakan yang dilakukan. Tangan besar-besar. Satu tingkat lagi lebih cepat. Ya, tempo. Oke, baik. Kita akan melakukan presentasi terhadap hasil diskusi dari setiap kelompok. Karena itu, kita berikan kesempatan pertama kepada kelompok 1. Silakan kelompok 1. Selamat pagi Pak Guru. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Baik. Kami Dua. kategori
ovipar, hewan ovipar disebut juga hewan melahirkan. Hewan ini memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim betina dan akan dilahirkan pada saat ibunya sudah menyusui. Sedangkan ovipar adalah hewan bertelur dan melahirkan. Embrio hewan yang tergolong ovipar sebenarnya berkembang di dalam telur, tetapi embrionya tidak dikeluarkan dalam telur seperti pada hewan ovipar. Persamaan dan perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna memiliki persamaan, yaitu proses metamorfosis yang berupa adanya perubahan bentuk pada hewan ketika lahir sampai dengan dewasa, namun dalam wujud yang sama. Perbedaan metamorfosis sempurna memiliki beberapa tahapan, yaitu telur, larva, pupa, kepompong sampai dewasa. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna memiliki perbedaan tahapan telur, nimfa, dan dewasa. Jadi dari bagaimana ada yang menambahkan atau meneruskan seleksi dari kelompok 2, 3. Kita memberikan apresiasi untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi. Saran dari kami, pada berikutnya suaranya akan selesai. Kalau tidak ada, sekian dari Belum. Oke. Baik, jadi presentasi dari kelompok 1 menyampaikan bahwa dari gambar hewan yang ditentukan di dalam lebar kerja tadi sudah menggolongkan setiap hewan berdasarkan jenis perkembangbiakan pada hewan. Jadi kelompok 1 menyampaikan bahwa ada hewan yang termasuk dalam vivipar, ada hewan yang termasuk dalam ovipar, dan juga termasuk dalam ovipar. Tadi yang disampaikan oleh kelompok 1, vivipar itu adalah hewan yang berkembang dengan cara melahirkan atau beranak. Kalau ovipar bertelur. Kalau ovipar berarti bertelur dan beranak. Bahkan dari kelompok juga sudah menyampaikan bagaimana persamaan dan perbedaan dari metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Dan saran dari kelompok 3 menyerahkan bahwa kalau bisa suara agak besar. Kalau ini bukan hanya untuk kelompok 1 bagi semua. Entah kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jangan sampai kelompok 3 yang kasih saran, tapi suaranya di dalam perut. Oke? Jadi kelompok 3 memberikan saran untuk kelompok 1 dan tanpa terasa itu untuk kita semua kelompok. Jadi untuk semua kelompok untuk perbesar suara. Oke, sekali lagi berikan aplaus buat kelompok 1. Untuk kita berikan kesempatan kepada kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Pak Guru. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, kategorikan hewan-hewan sebagai ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Ovipar 1, ayam, elang, dan ikan. Vivipar, sapi, paus, kucing, dan anjing. Dan ovovivipar adalah ular, buaya, dan komodo. Nomor 2, pengertian dari ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar adalah kelompok hewan yang embrionya berkembang di dalam telur. Vivipar adalah kelompok hewan yang embrionya berkembang di dalam rahim induknya dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah 10. Dan terakhir, ovovivipar adalah kelompok hewan yang embrionya berkembang di dalam telur, tetapi embrionya tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti pada hewan vivipar, melainkan telur tetap berada di dalam telur induk betinanya.
metamorfosis tidak sempurna memiliki tahapannya, yaitu telur, nimfa, dan meteor. Sekian dari kelompok kami. Apakah dari kelompok lain ada yang mau menambahkan atau bertanya? Dari kelompok 1 kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kalau tidak ada, sekian. Baik, jadi itu merupakan hasil penyampaian dari kelompok 2 tentang hasil diskusi kelompok 2, yaitu sama berdiskusi tentang penggolongan hewan, yang dimana ada hewan yang termasuk dalam vipar, ovipar, dan ovovipar. Lalu kelompok juga sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan vivipar, apa yang dimaksud dengan ovipar dan bakal ovipar, serta menjelaskan bagaimana tahapan perbedaan antara perkembangbiakan atau pertumbuhan pada hewan. Yang pertama dari metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Terima kasih buat kelompok 2. Mari sekali lagi kita berikan aplaus buat kelompok 2. Dan kita akan mendengarkan hasil dari kelompok 3. Selamat siang. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pemateri saya persilakan. Kategori hewan-hewan yaitu terdapat ovipar, vivipar, dan ovivipar. Ovipar, ayam, burung, ikan, ular, dan komodo. Vivipar, kucing, anjing, dan sapi. Ovivipar, paus, dan buaya. Kesamaan dari contoh dari vivipar, ovipar, dan ovivipar. Ovipar, dia embrionya berkembang di dalam telur. Telur hewan ini akan dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina. Vivipar, hewan vivipar disebut juga hewan melahirkan. Hewan ini memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betina dan akan dilahirkan pada saat ovivipar, hewan ovivipar disebut juga hewan bertelur dan melahirkan. Embrio hewan di tergolong ovivipar sebenarnya berkembang di dalam telur, tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti pada hewan lain. Dengan kesamaan dan perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kesamaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Proses metamorfosis yang berupa adanya perubahan bentuk pada hewan ketika lahir sampai dengan dewasa namun tetap dari ujung yang sama. Metamorfosis sempurna, perbedaan metamorfosis sempurna, tahapan telur, larva, pupa, dan dewasa. Perbedaan metamorfosis tidak sempurna, tahapannya telur, nimfa, dan dewasa. Pas. Dari ketiga kelompok pas. 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 Ada itu. Kalau tidak ada, sekian. Kelompok 3 dengan tersenyum cuma 4 orang. 1 yang paling cantik, 3 yang paling ganteng. Karena dia tetap punya cewek yang ada di dalam, itu tidak mau. Coba pergi ke situ, 2 yang paling cantik.
Tapi di sini satu saja pernikahan dan satu saya pernikahan. Di sana kelompoknya seimbang. Oke, baik. Mari kita akan mendengarkan lagi presentasi dari kelompok 4. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kali ini kami akan menyaksikan hasil diskusi kami. Yang pertama, kategorikan hewan yang berikut sebagai ovipar, ovipar, dan ovipar. Ovipar ada ayam, ikan, komodo, elang, ular, buaya. Ovipar, kucing, anjing, sapi, paus. Ovipar, ular, dan paus. Ovipar, hewan ovipar disebut juga hewan bertelur. Hewan ini embrionya berkembang di dalam perut. Hewan ini akan dikeluarkan dari dalam tubuh. Kedua, ovipar. Hewan ovipar disebut juga hewan menentukan. Hewan ini memiliki embryo yang berkembang di dalam rahim ibunya dan akan dilahirkan pada saat dikembangkan. Ketiga, ovovivipar. Hewan ovipar disebut juga hewan bertelur dan menentukan. Hewan ini berkembang dalam telur, tetapi tidak dikeluarkan dari telur Berbagai persamaan dan perbedaan dari metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Persamaannya, proses metamorfosis yang berupa adanya perubahan pada hewan kecuali sampai dewasa, namun tetap dalam bentuk yang sama. Sama-sama berawalan dari telur, berikut sama-sama bisa melalui penyamaran. Perbedaannya pada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Pada metamorfosis sempurna, harapannya telur Sekian dari kelompok kami, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau tambahkan dari kelompok 1, 2. Kami kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan. Apakah anjing termasuk dalam kategorisasi internal atau eksternal? Anjing termasuk dalam kategorisasi internal. Kenapa termasuk dalam karena proses pembuahan ada di dalam tubuh anjing. Kelompok 3. Sekian dari teman-teman. Beri aplaus. Oke, baik. Jadi setiap kelompok sudah menyampaikan hasil diskusi mengenai presentasi hari ini. Dan kelompok 4 yang dapat pertanyaan. Dapat pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya adalah, apakah hewan anjing itu termasuk dalam fertilisasi internal atau eksternal? Kalau kelompok 1 masuk di mana? Internal. Kenapa dia masuk dalam internal? Karena pembuahannya terjadi dalam tubuh anjing atau hewan itu. Oke, baik. Dari kelompok 4 sudah menyampaikan hasil presentasinya. Terima kasih banyak. Mari kita berikan satu kali lagi aplaus buat kelompok 4. Setiap kelompok sudah menyampaikan hasil diskusi. Karena itu, dari diskusi yang dilakukan oleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 berbicara tentang perkembangbiakan seksual pada hewan dan juga perkembangan pada hewan. Jadi
perkembangbiakannya seperti apa, dan perkembangan atau pertumbuhannya seperti apa. Semua kelompok sudah mendiskusikan bersama-sama dengan anggotanya. Karena itu, kira-kira apa yang didapat dari diskusi hari ini? Apa yang didapatkan oleh anak-anak dari diskusi materi hari ini? Mungkin Pak memberikan kesempatan bagi satu atau dua orang untuk menyampaikan. Silakan. Dengan pelajaran kali ini kita bisa mengetahui bahwa ada hewan yang berkembang biak secara seksual dan seksual. Secara seksual seperti membentuk tunas, contohnya adalah hewan hidra, dan fermentasi, contohnya adalah hewan klamydia atau cacing tipi. Dan secara seksual disebut fermentasi yang boleh menjadi tanyakan oleh dua, yaitu ada fertilisasi eksternal dan internal. Contoh hewan yang melalui fertilisasi internal yang kita tahu yaitu anak. Dan setelah itu seksual juga dibagi menjadi tiga, yaitu hewan vivipar, ovipar, dan ovipar. Vivipar ada kucing dan ovipar ada ayam, sedangkan pada ovipar ada sejenis ular. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Itu yang didapatkan dari kelompok. Baik. Jadi sekali lagi apa yang sudah disampaikan oleh Marsha menunjukkan bahwa ternyata di dalam diskusi hari ini kita akan mendapatkan satu hal yang baru. Yang baru yang mana maksudnya? Kita bisa membedakan, oh ternyata pembuahan itu ada yang terjadi di luar. Contohnya seperti ikan. Itu disebut dengan fertilisasi eksternal. Kalau internal itu contoh seperti yang tadi sudah disampaikan dan ditanyakan oleh kelompok 2. Contohnya seperti anjing. Itu adalah salah satu hewan yang fertilisasinya itu terjadi di dalam tubuh hewan. Tubuh hewan itu sendiri. Oke, baik. Jadi bisa paham ya? Bisa? Bisa. Sangat-sangat bisa. Satu pertanyaan. Sebutkan 3 jenis perkembangbiakan aseksual pada hewan. Ada fermentasi, Iya. Ada tiga. Apa-apa? fermentasi, membentuk tunas. Lalu perkembangbiakan pada perkembangbiakan seksual itu digolongkan dalam 3. Ada Oke, baik. Jadi terima kasih banyak atas hasil yang sudah dipresentasikan melalui diskusi kelompok. Nanti di pertemuan berikut kita akan belajar tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Jadi pada pertemuan berikutnya ini kita akan belajar pewarisan sifat pada makhluk hidup, yang dimana kita akan belajar bagaimana seorang anak dapat membawa sifat dari orang tuanya. Jadi anak-anak akan membawa sifat dari orang tuanya. Mungkin bentuk hidungnya, bentuk telinganya, bentuk rambutnya, dan bentuk matanya. Jadi ada orang tua yang dia punya mama, alis matanya tebal, tapi sampai dia punya anak, alis matanya tipis ada saja. Ada yang tipis tapi sampai dia punya anak tebal sekali. Nah, itu bukan dalam arti bukan dia bapak atau bukan itu bapak anak, bukan. Tetapi itu karena masih ada sifat yang dominan yang diwariskan dari oyangnya. Dari yang diwariskan dari oyangnya itu dia turun kepada dia punya cucu. Jadi jangan berpikir yang aneh-aneh bahwa oh itu bukan. Oke. Baik. Kita punya pertemuan sampai sini. Karena itu sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan menutupnya dengan doa.
dan Pak mohon kesediaan dari salah seorang siswi untuk membawa kita dalam doa. Baik, sekian pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih banyak dan tetap semangat dalam belajar untuk meraih cita-cita dan masa depan yang lebih baik. Oke, kita tepuk tangan untuk semua.